Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKI Diaspora Kota Raja yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Di malam hari ini kita kembali dalam persekutuan Mezbah Penyembahan Keluarga yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025. Malam ini kita akan sama-sama merenungkan pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal 1 ayat 1. Namun sebelum kita membacanya serta merenungkan secara bersama-sama, mari kita tunduk kepala, kita minta tuntunan Roh Kudus menuntun kita dalam pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Maha besar ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami sapa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di malam hari ini, kembali lagi kami memanggil nama-Mu, seraya menaikkan segala pujian, syukur, hormat, dan sembah kami kepadamu, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, sehingga Engkau telah menuntun kami, mulai dari pagi, siang, sore, hingga pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala perbuatan Tuhan yang ajaib dan sungguh sangat luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan sejahtera di dalam menjalankan kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Bapa. Di malam hari ini, kami selaku persekutuan jemaat-Mu Tuhan, hendak membaca firman kebenar-Mu Tuhan. Namun sebelum kami membacanya, kami mohon Tuhan, kiranya Engkau mau sucikan hati dan pikiran kami daripada pelanggaran-pelanggaran kami, supaya firman-Mu yang kami baca di malam hari ini dapat kami mengerti, dan semua itu dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Hamba juga mengaku hamba penuh dengan keterbatasan. Untuk itu, sembunyikan hamba di bawah salib-Mu Tuhan, supaya bukan hamba yang berkata-kata, tetapi Engkaulah berkata-kata kepada umat-Mu di malam hari ini. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami persembahkan doa ini kepada Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Markus pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, minggu ini kita telah memasuki masa raya Advent yang ketiga. Sebagai umat yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, kita kembali akan membaca firman Tuhan dalam persekutuan di malam hari ini, yang tadi sama-sama kita sudah baca dari Markus pasal 1 ayat 1. Dalam pembacaan ini, penulis Injil Markus hendak mengajak kita untuk merenungkan sebuah kalimat pembuka yang sederhana, namun mengandung makna yang sangat dahsyat. Markus tidak memulai dengan kisah kelahiran Tuhan Yesus di palungan, melainkan dengan sebuah pernyataan tegas. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Dalam kesederhanaan kata-katanya, Markus sebenarnya sedang menyalakan sebuah mercusuar terang di tengah kegelapan dunia. Ia ingin kita tahu bahwa Yesus lahir ke dalam dunia bukan sebagai suatu peristiwa biasa, melainkan sebagai awal dari kabar baik, terang Injil yang diberikan kepada semua orang. Pertanyaannya bagi kita saat ini, mengapa Injil harus disampaikan kepada semua orang? Untuk memahami maksud Injil diberitakan kepada semua orang, malam ini kita akan sama-sama belajar 4 hal. Hal yang pertama, Injil adalah kabar baik yang datang dalam kegelapan. Dunia pada zaman Yesus diliputi oleh berbagai kegelapan. Penjajahan Romawi, ketidakadilan sosial, kekecewaan religius, dan pencarian makna hidup. Akibatnya banyak orang bertanya, di manakah Allah? Apakah ada harapan? Dalam konteks seperti itulah Markus menulis, inilah permulaan Injil kabar baik yang mengubah segalanya. Yesus datang ke dalam kegelapan dunia ini sebagai terang lahir di tengah gelap.
Injil bukan pertama-tama tentang aturan atau ritual, melainkan tentang seorang pribadi, Yesus Kristus. Dialah kabar baik itu sendiri. Ketika kita mengalami kehadirat Kristus dalam hidup, kita pasti mengalami terang yang menghalau kegelapan hati dan ketakutan, serta dosa dan kepahitan, serta keputusasaan. Hal yang kedua, Yesus Kristus adalah terang yang menyatakan identitas ilahi. Markus dengan segera menyatakan dua identitas Yesus. Yang pertama adalah Kristus, yaitu Mesias yang dijanjikan, dan Anak Allah. Dalam gelapnya kebingungan religius pada zamannya, terang Injil menyatakan bahwa Yesus adalah penggenapan seluruh nubuat Perjanjian Lama. Dia bukan hanya guru moral atau nabi biasa, melainkan Allah yang datang dalam daging. Sebagai warga jemaat diaspora, kita hidup di tengah lingkungan yang mungkin belum mengenal Kristus. Terkadang kita merasa kecil dan terpinggirkan. Tetapi Injil mengingatkan kita bahwa kita membawa kabar tentang Sang Mesias, Anak Allah. Terang yang kita saksikan bukanlah terang filosofi manusia, melainkan terang ilahi yang sanggup menyelamatkan dan memulihkan siapapun. Hal yang ketiga, terang bagi semua orang sebagai bentuk inklusivitas Injil. Walaupun Markus menulis terutama untuk pembaca non-Yahudi, ia tetap menghubungkan Yesus dengan nubuat Perjanjian Lama, khususnya di ayat 2 dan 3, mengutip Yesaya dan Maleaki. Ini menunjukkan bahwa terang Injil memang untuk semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi, orang lokal maupun orang pendatang. Yesus lahir ke dalam dunia untuk memberikan terangnya kepada semua orang, tanpa memandang suku, status sosial, atau latar belakang dosa kita. Di dalam Dia, kita yang terserak justru dipanggil menjadi komunitas terang yang memancarkan kasih-Nya di tempat kita berada. Sebagai jemaat GKI Diaspora Kota Raja, inilah panggilan kita, menjadi penyalur terang Injil di tengah keberagaman budaya dan tantangan zaman. Hal yang keempat, menjadi pembawa terang di tengah dunia. Bagaimana kita menjawab terang Injil ini? Yang pertama, menerima terang itu secara pribadi, yaitu dengan mengizinkan Yesus menyinari area-area gelap dalam hidup kita. Yang kedua, merefleksikan terang itu dalam komunitas. Hubungan kita di jemaat harus menjadi cermin kasih Kristus. Yang ketiga, membagikan terang itu kepada dunia. Sebagai warga jemaat yang datang dari berbagai macam suku, bangsa, kita diutus menjadi saksi di lingkungan kerja, studi, dan sosial kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Persekutuan Mezbah Penyembahan Keluarga yang dikasihi dan berbahagia. Markus pasal 1 ayat 1 mengingatkan kita bahwa Yesus adalah awal dari segala kabar baik. Terangnya tidak pernah redup oleh waktu atau keadaan. Di tengah pergumulan sebagai warga jemaat, di tengah tantangan hidup yang kadang gelap, kita berpegang pada janji ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia untuk memberikan terang Injil kepada semua orang, termasuk kita dan melalui kita dan bagi dunia di sekitar kita. Marilah kita hidup sebagai anak-anak terang, dengan sukacita dan keberanian, karena kita tahu dari mana terang itu berasal, dari Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini, kami telah membaca sebagian daripada firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu ini, Tuhan. Walaupun firman-Mu ini tidak sempurna, tetapi biarlah Engkau yang menyempurnakan di dalam setiap relung hati kami masing-masing, supaya firman yang mengajarkan kami tentang bagaimana kedatangan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus ke dalam dunia, yang membawa terang Injil kepada semua orang. Dan biarlah Injil itu terus menyinari kehidupan kami, supaya kami dapat membawa kabar sukacita bagi semua orang tentang kehadiran-Mu di dalam dunia ini. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua warga jemaat
yang telah menyaksikan program ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka di minggu yang baru. Segala bentuk aktivitas mereka, baik dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, BUMD, tetapi juga pihak-pihak swasta, dan juga pengusaha-pengusaha, pedagang, petani, nelayan, tukang ojek, tukang-tukang bangunan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, supaya kami dapat hidup seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Segala cita-cita, harapan, dan masa depan kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semua itu jadi seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak kami yang masih ada di bangku pendidikan, baik tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, tetapi juga yang ada di perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka, beri mereka semangat belajar yang baik, supaya mereka dapat menyelesaikan semua pendidikannya, sehingga mereka boleh berhasil di dalam bangku pendidikan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa menyerahkan anak-anak kami yang sampai dengan saat ini masih bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan, mari datang ke dalam kehidupan mereka, memberkati mereka, supaya mereka juga dapat pekerjaan yang layak, sehingga lewat pekerjaan-pekerjaan itu ya Tuhan, mereka juga senantiasa selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa menyerahkan semua orang yang dalam keadaan susah, yang sakit Tuhan Yesus, Engkau jamah dan sembuhkan mereka semua. Yang berduka, Tuhan beri penghiburan bagi orang-orang yang dilanda duka cita. Yang berkekurangan, Tuhan Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Dan orang-orang yang hidup dalam pergumulan-pergumulan yang berat, dilanda musibah, malapetaka, bencana alam, tetapi juga yang hidup dengan keterbatasan fisik dan mental, anak-anak yatim-yatim piatu, para janda, duda, dan anak-anak terlantar. Datanglah ke dalam kehidupan mereka satu persatu. Angkat semua beban-beban hidup mereka, gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Dengar dan sautilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami persembahkan doa ini kepada Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.